Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Wakil Ketua 3 DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, anggota DPD RI Bapak Tamsil Limrung, anggota DPR RI Bapak Zulfikar Arse Sadikin, para anggota DPD RI dan DPR RI yang hadir baik fisik maupun virtual, pakar hukum tata negara Bapak Dr. Margarito Kamis, pakar hukum tata negara Bapak Denny Indrayana, moderator Obras Saudari Mega Latu, jurnalis MNC Media, para peserta Obras dan teman-teman media yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dalam obrolan senator hari ini yang tentu sangat berkompeten berbicara mengenai amandemen untuk memastikan penguatan fungsi bikameral di dalam lembaga legislatif melalui penguatan peran DPD RI. Apalagi Wakil Ketua 3 DPD RI Pak Sultan sangat concern dengan penguatan peran DPD RI, ditambah lagi dengan Pak Tamsil Limrung yang kini bersama beberapa anggota DPD RI tengah mempersiapkan materi dari DPD terkait rencana amandemen konstitusi. Tinggal kita melihat bagaimana pendapat Pak Zulfikar sebagai representasi teman-teman di DPR RI, dan sudah barang tentu kita juga akan mendengar bagaimana pendapat objektif dari para pakar hukum tata negara kita, ada Pak Margarito Kamis dan Pak Denny Indrayana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya semua anggota DPD RI memiliki harapan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang ideal, mewujudkan DPD RI yang benar-benar menjadi artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional, sehingga DPD RI dapat menampung berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekaligus dapat menjamin keputusan di tingkat nasional yang terkait dengan kepentingan daerah diambil melalui mekanisme double check yang menjamin tersalurkannya aspirasi kepentingan daerah. DPD RI lahir dengan spirit untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, terutama yang berkaitan dengan daerah, dibahas secara berlapis. Disinilah diharapkan terjadi mekanisme checks and balance. Itulah idealnya posisi DPD RI. Sebab hingga hari ini harus jujur kita akui, masih ada pendapat di kalangan masyarakat bahwa DPD RI hanya pelengkap terhadap fungsi DPR RI. Oleh karena itu, penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan jika kita ingin membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Setidaknya ada 3 persoalan yang menjadi kendala bagi DPD RI untuk bekerja secara ideal dengan payung konstitusi saat ini. Pertama, kewenangan DPD RI di bidang legislasi jelas sangat terbatas karena DPD RI dapat ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan terakhir. Kedua, meskipun memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, namun DPD RI hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan. Ketiga, tidak ada ketentuan yang tegas dan lugas yang mengatur hak DPD RI untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah, dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR. Sehingga diperlukan 3 penegasan dalam konteks penguatan peran DPD RI, yaitu pertama, penegasan terhadap DPD RI atas fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kedua, penegasan terhadap DPD RI sebagai pemegang kuasa membentuk undang-undang. Ketiga, penegasan terhadap DPD RI dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dari fungsi pengawasan. Jalan untuk itu bisa ditempuh melalui 2 pintu. Pintu pertama dengan memperkuat peran DPD RI melalui amandemen konstitusi, dan pintu kedua melalui penyusunan undang-undang tentang DPD RI yang sebenarnya
merupakan perintah Undang-Undang Dasar, tetapi belum kita laksanakan. Sebab keberadaan Undang-Undang MD3 yang ada sekarang sebenarnya tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar, karena konstitusi kita jelas memerintahkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, serta kewenangan DPR, DPD, dan DPRD harus diatur melalui undang-undang yang terpisah. Hal ini termaktub dalam pasal 22C ayat 4, junto pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang, begitupun dengan susunan dan kedudukan DPR. Makna kata "dengan" dalam ayat tersebut di atas berarti pengaturan tentang susunan dan kedudukan DPD diatur dalam ketentuan undang-undang tersendiri, bukan dalam Undang-Undang MD3. Sebab selain tidak derivatif dari konstitusi, Undang-Undang MD3 juga mengandung ketimpangan dalam pengaturan kelembagaan antara DPR RI dan DPD RI. Secara kasat mata, ada 3 ketimpangan, yaitu pertama, pengaturan DPR diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 245, sedangkan pengaturan DPD diatur pasal 246 sampai dengan 262. Hal ini berarti secara umum DPR diatur dalam 178 ketentuan, sedangkan DPD diatur dalam 16 ketentuan. Padahal keduanya merupakan lembaga perwakilan yang harus saling mengisi demi implementasi check and balance dalam demokrasi desentralistik. Kedua, alat kelengkapan di antara DPR dan DPD juga timpang, karena di DPR terdapat 10 item alat kelengkapan seperti tertulis di pasal 83 ayat 1 Undang-Undang MD3, sementara di DPD hanya ada 7 item alat kelengkapan seperti tertulis di pasal 259 ayat 1 Undang-Undang MD3. Ketiga, terhadap hak anggota DPR dan anggota DPD juga mengalami diskriminasi yang sangat mencolok. Hak anggota DPR dirumuskan dalam 11 item di pasal 80 Undang-Undang MD3, sedangkan hak anggota DPD dirumuskan hanya 7 item di pasal 257 Undang-Undang MD3. Padahal jika hak tersebut tidak diatur secara equal, maka hal ini jelas melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tentu hal ini menjadi tugas kita semua, baik DPD RI, DPR RI maupun Presiden, bila kita serius ingin membangun sistem ketatanegaraan yang ideal dan lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sambutan saya pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-17 DPD RI pada 1 Oktober lalu, saya menyatakan bahwa posisi DPD RI dalam memandang rencana amandemen konstitusi berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama kepentingan daerah sebagai bagian dari tugas dan peran DPD RI sebagai wakil daerah. Amandemen konstitusi harus bermuara kepada tujuan membuat Indonesia lebih baik. Karena itu, amandemen konstitusi harus menjadi momentum bersama untuk melakukan refleksi dan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Sebab kita dengan jelas melihat bahwa persoalan utama bangsa ini adalah belum terwujudnya tujuan dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, masih banyak daerah yang indeks fiskalnya jauh dari kata mandiri, masih banyak lagi permasalahan di daerah jika kita urai satu persatu yang muaranya pada persoalan keadilan sosial. Persoalan keadilan sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, kami DPD RI mengajak semua lembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan Presiden,
untuk menyatukan langkah dengan semangat yang sama, dengan suasana batin yang sama, untuk menyongsong amandemen konstitusi sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan koreksi dan perbaikan demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Mutlak bagi kita bahwa Indonesia harus berdaulat di segala bidang, karena Indonesia adalah negara yang besar, karena Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, semua potensi negeri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote harus kita jaga dan kelola dengan benar. Harus kita pastikan bersama bahwa potensi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat berdiskusi. Semoga obrolan senator hari ini dapat membawa manfaat untuk bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.